Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa di dalam pertemuan kita, yaitu Rokris SMP 45. Dan walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita ada bersama-sama di dalam khotbah online hari ini, tanggal 5 Februari 2021. Dan kembali kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang diberikan sebuah tema, yaitu keseimbangan hidup surga dan dunia, ya, dengan ayat yang sudah diberikan oleh Ibu Hartini. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya mau ngajak kita semua naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan Allah kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Dari awal katakan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku persembahkan bagi-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama kembali dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Dan pakai kami, utus kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan, dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicara bagi kami. Kami mau mendengarkannya dan kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Kami berdoa yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom sekali lagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai ayat 5, dan juga Markus 1:14 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan ini di dalam Yunus. Di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Seorang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baiklah orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Niniwe ini akan ditunggang balikan. Firman Tuhan katakan, kalau Niniwe tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada jalan Tuhan, siapa yang dipakai? Yunus dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Tapi Yunus membantah, Yunus berbantah-bantah kepada Tuhan, dan dia tidak ingin ke Niniwe, malah dia ke Tarsis. Oleh sebab itu Tuhan datang pada Yunus untuk kedua kalinya dan meminta Yunus sampaikan pada Niniwe, kota Niniwe, dan supaya umat Tuhan yang ada di Niniwe boleh kembali kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Markus 1. Di dalam Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Saudaraku yang terkasih, apa kaitannya Niniwe, yaitu Yunus yang diutus oleh Tuhan untuk memenangkan Niniwe? Karena di dalam firman Tuhan katakan bahwa Niniwe sudah harus dihancurkan karena banyak tingkah laku mereka yang sudah tingkah laku orang-orang yang ada di Niniwe itu sudah meresahkan hati Tuhan. Tuhan ingin supaya Niniwe dimenangkan melalui Yunus. Saudaraku yang terkasih, di dalam Markus juga mengatakan bahwa firman Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Dan sekali lagi mari kita mau melihat di zaman-zaman sekarang ini ada sudah banyak tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, ya. Ada tanda-tanda, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ya. Ada segala macam, apalagi sekarang ini lagi maraknya virus. Sudah hampir 1 tahun semua boleh mengalami, dan dunia mengalami resah, dan semua sedang mengalami, ya, sedang mengalami keterburukan pada saat-saat ini. Dan inilah tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan bagi dunia, ya, bagi dunia, bukan hanya kepada kita, bahkan dunia sudah merasakan, ya, sudah merasakan keresahan di mana kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan mau memakai setiap kita umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menyerukan supaya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan, ya. Orang yang belum percaya kepada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan, khususnya pada keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah saatnya. Ini saatnya. Firman Tuhan katakan bahwa waktunya sudah sangat singkat untuk kita boleh kembali memberitakan, berseru kepada Tuhan, supaya ada banyak orang-orang boleh kembali kepada jalannya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Inilah firman Tuhan, inilah berita besar, inilah berita sukacita yang perlu kita beritakan kepada dunia, kepada keluarga, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita, supaya nama Yesus dipermuliakan, supaya ada banyak orang boleh percaya kepada Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan kitalah orang-orang percaya yang akan memberitakan kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Sebagaimana kita yang sudah diselamatkan, ya, sebagaimana kita yang sudah diselamatkan. Mari kita baca di dalam Matius 28. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing, yang sering kita dengar dan sering kita baca dan sering kita renungkan bersama. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu, pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah tugas, inilah perintah terakhir di mana Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, untuk mereka boleh pergi dan mereka boleh melangkah, mereka boleh bertindak, mereka boleh melakukan sesuatu untuk memenangkan jiwa, untuk pergi memenangkan jiwa. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, saya bacakan firman Tuhan ini. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita orang percaya, ya. Firman Tuhan katakan Tuhan telah memilih kita, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita, menetapkan kita untuk kita pergi, ya. Untuk kita pergi itu berbicara ada kata perintah, untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita boleh berjalan, untuk kita boleh bertindak, melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, supaya ada banyak orang boleh melihat kehidupan kita dan mereka boleh diselamatkan, dan mereka boleh mengenal Tuhan Allah kita sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semua itu kata kerja, semua itu harus kita kerjakan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan tentunya kita tidak berpangku tangan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan perintahnya, pesannya. Yang terakhir mengatakan bahwa kita harus pergi untuk menghasilkan buah. Paulus katakan hidupku adalah hidup yang berbuah, karena ada banyak tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Saya bacakan di dalam Markus 16, ya. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Saudaraku yang terkasih, inilah perintah akhir, ya. Perintah akhir tentunya sangat penting, ya, sangat penting bagi yang sudah memberikan perintah, memberikan pesan pada murid-muridnya, kepada kita orang-orang percaya pada akhir-akhir zaman ini. Apa yang akan kita lakukan setelah kita menerima pesan-pesan dari firman Tuhan ini, pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga? Dia memberikan pesan kepada murid-murid
kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang masih tinggal di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman akhir ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita melakukan sesuatu. Ya sudah, supaya kita melakukan sesuatu karena Tuhan sudah memberikan perintah. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dan firman Tuhan katakan Dia telah mencurahkan rohnya kepada kita. Kuasa ilahi sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Tadi sudah kita baca di dalam Markus, di mana firman Tuhan katakan bahwa kuasa sudah diberikan kepada orang-orang percaya. Dan kuasa itu akan menyertai kita sampai di akhir kehidupan kita. Dan Tuhan berbicara, Dia tidak akan meninggalkan kita. Pada waktu kita sedang berjalan, pada waktu kita sedang melakukan aktivitas, pada waktu kita sedang melakukan sesuatu khusus yang untuk jiwa-jiwa di dalam pelayanan kita, percaya penyertaan Tuhan adalah sungguh baik, ajaib, dan sempurna adanya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih, di akhir zaman ini, mari kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari saudaraku, dan percaya pertemuan kita pada siang hari ini tidak ada yang kebetulan, tapi semua itu di dalam rencana Tuhan. Mari kita mau bekerja, mari kita mau melakukan sesuatu, mari kita meresponi pesan firman Tuhan pada siang hari ini, supaya ada buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita berbuah? Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Firman Tuhan katakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Itu di dalam Yohanes 15 mengatakan, Dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu harus tinggal pada pokok itu, dan kita akan dibersihkan, dan kita akan disucikan, kita akan dimurnikan, dan kita akan berbuah banyak. Sebab itu mari tetap kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, tetap kita melakukan apa yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita, dengan awali dengan doa, dengan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat ada banyak jiwa-jiwa yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita, supaya pada waktu kita kembali kepada surga, kita boleh melihat ada banyak upah, ada banyak mahkota yang besar yang sedang tersedia untuk setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk melayani, untuk menginsafkan dunia, supaya dunia boleh kembali kepada jalan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan memberikan pesan kepada kita, supaya kita orang percaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai orang percaya, supaya ada banyak orang boleh percaya dan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang baik yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, dan pakai kami, utus kami Tuhan, untuk kami boleh, oh Tuhan, mengerjakan tugas, tanggung jawab kami, kewajiban kami sebagai orang percaya, untuk kami boleh memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada dunia,
supaya dunia boleh kembali kepada surga. Itulah tujuan Tuhan memanggil setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan juga kami berdoa untuk sekolah SMP 45, khususnya untuk semua pembina, untuk semua pembina dan semua pelatih Rockris yang ada. Tuhan, Engkau Allah memberkati, khusus Ibu Hartini dan juga kepala sekolah, semua guru-guru yang terlibat di dalam pengajaran SMP 45. Tuhan, Engkau memberkati, khusus bagi anak-anak kami dari kelas 7, 8, 9. Tuhan, Engkau pakai dan Engkau memberkati dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu, terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.